Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli dari kelas H Informatika. Saya mau presentasikan UAS PTI. Ya, kita masuk dari e-commerce. Artly e-commerce. Apa itu e-commerce? Elektronik komersi atau e-commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik yang digunakan untuk mendeskripsikan semua transaksi yang memakai media elektronik. Apa saja jenis e-commerce? Business 1. Business to business dalam kurung B2B. Jenis di mana sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. Contohnya adalah sebuah perusahaan yang membeli perlengkapan kantor dari sebuah produsen. Business to consumer B2C dalam jenis e-commerce ini sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada konsumen. Contohnya jika Anda pernah membeli dari suatu toko online, aktivitas online. Aktivitas tersebut termasuk dalam golongan ini. 3. Consumer to consumer, C2C, adalah transaksi online antara dua individu yang menjual barang bekas ke orang lain yang membutuhkan melalui internet. Consumer to business, C2B, adalah skenario di mana seseorang menjual produk atau layanan kepada sebuah perusahaan, misalnya seorang grand designer menawarkan dan menjual logo buatannya kepada sebuah bisnis makanan. Business to public administration, B2A. Model e-commerce ini mirip dengan B2B, tetapi melakukannya adalah bisnis dan lembaga pemerintah. Contoh B2A adalah jasa membuat website untuk sistem administrasi online. Consumer to public administration, C2A. Jenis e-commerce ini berjalan seperti C2B, namun transaksi dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintah. E-commerce dengan model C2A jarang ditemu di Indonesia. Jenis transaksi yang terjadi biasanya berbentuk jasa. Contoh e-commerce, business to business B2B, yaitu Electronic City, Ralali, Bis. Business to consumer B2C, Lazada, Blibli, Shopee, Bukalapak. Consumer to consumer C2C, OLX, Tokopedia, Kaskus. Consumer to business C2B, freelancer, Upwork, Stock. Business to public administration B2A, Clue, Asele. Kelebihan e-commerce, revenue stream, aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemukan sistem transaksi tradisional, melebarkan jangkauan global reach, meninggalkan customer loyalty, meninggalkan supplier management, memperpendek waktu produksi, meningkatkan value chain, materi rantai pendapatan, dapat meningkatkan market exposure, pangsa pasar, menurunkan biaya operasional, operation cost.
Apa manfaat e-commerce? Jangkauan yang luas, tidak dibatas oleh waktu. Harga lebih terjangkau, tidak perlu stok barang sendiri, kemudian mengelola transaksi dan pengiriman. Anda mampu mempelajari kebiasaan pelanggan, kerja dari manapun, mengurangi infrastruktur. Kekurangan e-commerce, pencurian informasi, rahasia yang berharga, gangguan yang timbul bisa menyingkap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban. Kehilangan kesempatan bisnis karena digunakan pelayanan korban. Kerugian yang besar bagi si korban, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan non teknis seperti aliran listrik tiba-tiba padam, pengguna akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak, misalnya seorang hacker yang berhasil membobol sistem perbaikan. Setelah itu dia memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekening sendiri. Kehilangan kepercayaan dari para konsumen ini dikarenakan berbagai macam faktor seperti usaha yang dilakukan oleh pihak dan dengan sengaja yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut. Kerugian yang tidak terduga terjadi karena adanya yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran praktek bisnis. Dan terakhir, contoh perkembangan teknologi saat ini dengan e-commerce. Tidak hanya dari sisi perubahan gaya hidup konsumen, industri e-commerce juga membuka lebih banyak peluang bisnis baru, serta menghasilkan dampak beruntun. Trickle infrastruktur dan operator commerce trend. Perkembangan e-commerce ini tidak lepas dari internet karena perangkat mobile yang terus meningkat memungkinkan lebih banyak orang untuk mengakses berbagai platform belanja online, mulai dari website toko online, aplikasi marketplace, media sosial, dan banyak lagi. E-commerce pun mulai diterima eksistensinya. Bahkan kini jumlah transaksi dan pengguna komerse mengalami tren meningkat, utamanya di era pandemi seperti saat ini, di mana pembatasan sosial diberlakukan. Oke, sekian. Terima kasih. Terima kasih.